Dari gelombang 1 sampai 10, gua kagak lolos setiap daftar, kuota penuh. Mau ikutan gelombang 11 gua. Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali di channel saya. Kali ini saya akan bahas mengenai fakta-fakta menarik tentang kartu prakerja. Banyak isu yang beredar terkait kartu prakerja, ditambah lagi banyaknya calon peserta yang tidak lolos program kartu prakerja. Ada sejumlah fakta menarik dari pembukaan pendaftaran kartu prakerja gelombang ke-11. Mau tahu infonya? Simak informasi ini sampai habis. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Dan selanjutnya akan saya update informasi-informasi seputar ketenagakerjaan dan bantuan sosial. Program Kartu Prakerja kini sudah membuka 10 gelombang pendaftaran. Bahkan, beberapa peserta sudah merasakan manfaat dari pelatihan dan juga pencairan insentifnya. Program Kartu Prakerja sendiri saat ini berstandang sebagai program semi bantuan sosial atau bansos. Hal tersebut menyusul adanya pandemi virus corona atau COVID-19 yang membuat pemerintah akhirnya mengganti status program ini. Manajemen pelaksana Kartu Prakerja membuka kemungkinan untuk membuka gelombang yang ke-11. Namun, hingga kini masih belum ada keputusan apakah program Kartu Prakerja gelombang ke-11 akan kembali dibuka atau tidak. Namun yang perlu teman-teman ketahui adalah ada sejumlah fakta menarik dari pembukaan program pendaftaran Kartu Prakerja yang gelombang ke-11. Di antaranya, yang pertama, PMO cabut kepesertaan 310.212 peserta prakerja. Manajemen pelaksana atau PMO Kartu Prakerja mencabut kepesertaan sejumlah 310.212 penerima program. Angka tersebut merupakan peserta dari program Kartu Prakerja dari gelombang pertama hingga gelombang ke-7. Jumlah tersebut adalah orang yang kepesertaannya dicabut disebabkan oleh berbagai hal. Misalnya, karena para peserta tidak membelanjakan dana yang disediakan untuk membeli paket pelatihan. Padahal, para peserta Kartu Prakerja harus membelanjakan dana senilai Rp1 juta untuk membeli paket pelatihannya setelah dicairkan. Pencabutan status kepesertaan itu mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2020. Dalam balai tersebut diterangkan, penerima Kartu Prakerja yang tidak memilih pelatihan dalam kurun waktu 30 hari sejak menerima SMS akan digugurkan sebagai peserta. Yang kedua, ada dana lebih, gelombang 11, Kartu Prakerja bakal dibuka? PMO masih menunggu keputusan dari Komite Cipta Kerja terkait gelombang baru tersebut. Namun, PMO atau manajemen pelaksana mengaku sudah siap jika mendapatkan perintah untuk membuka kembali pendaftaran peserta Kartu Prakerja gelombang ke-11. Peluang terbukanya kembali pendaftaran Kartu Prakerja gelombang ke-11 karena ada beberapa peserta yang dicabut kepesertaannya yang tercatat sejumlah 310.212 yang status kepesertaannya dicabut karena beberapa hal seperti yang saya sebutkan tadi. Dari kepesertaan yang dicabut tersebut, dana yang tidak dipakai akan dikembalikan kepada bendahara negara, atau opsi lainnya adalah mengupayakan agar insentif milik peserta yang gugur tersebut dapat digunakan untuk membuka gelombang lanjutan, yaitu gelombang ke-11. Sebagai gambaran, pemerintah sendiri memberikan dana sebesar Rp3.550.000 kepada masing-masing peserta. Adapun rinciannya adalah, yang pertama, nominal Rp1 juta digunakan untuk biaya pelatihan. Kemudian, pemerintah akan memberikan insentif tambahan sebesar Rp2.400.000
yang akan diberikan masing-masing Rp600.000 selama 4 kali. Lalu pemerintah juga memberikan insentif untuk pengisian survei sebesar Rp150.000 kepada para peserta untuk 3 kali survei. Jadi, jika dihitung-hitung, maka ada dana 1,10 triliun yang tidak terpakai dari peserta yang digugurkan. Angka tersebut didapat dari nominal Rp3.550.000 dikalikan jumlah peserta yang digugurkan. Yang ketiga, ada joki kartu prakerja, tapi kok bukan kriminal. Meskipun ditemukan beberapa joki kartu prakerja, tapi PMO menilai joki kartu prakerja tersebut bukanlah suatu tindakan kriminal. Karena para joki ini hanya memberikan pelayanan untuk mendaftarkan diri ke program kartu prakerja dengan bayaran yang sudah disepakati antara joki tersebut dengan calon penerima program kartu prakerja. Menurut PMO, kasus seperti ini banyak terjadi di kalangan masyarakat kelas bawah karena kesulitan untuk mendaftarkan diri. Apalagi seluruh proses pendaftaran ini dilakukan secara digital atau daring. Oleh karena itu, mereka meminta bantuan untuk mendaftarkan dirinya ke program kartu prakerja. Sebagai salah satu contohnya, ketika ingin mendaftar, orang tersebut kebingungan, lalu meminta bantuan untuk mendaftarkan dengan imbalan uang Rp50.000 misalnya. Kemudian saat pencarian insentif, peserta tersebut juga meminta bantuan untuk membuat rekening. Wah, banyak sekali ya bantuannya teman-teman. Karena syarat agar insentif bisa cair adalah minimal harus memiliki akun bank atau dompet digital, seperti BNI, GoPay, OVO, atau link aja. Yang keempat, ada 2 tipe joki kartu prakerja. Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, Denny Purbasari, menjelaskan ada 2 tipe joki yang menawarkan jasa pendaftaran kartu prakerja. Yang pertama, yang hanya menawarkan pendaftaran. Yang kedua, memberikan jaminan 100% lolos. Yang menjadi concern dari pihaknya adalah joki untuk tipe yang kedua. Menurutnya, joki yang berani menjaminkan 100% lulus murni penipuan. Menurut Denny, tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin kelulusan program kartu prakerja, termasuk orang dalam, karena sistem seleksinya dibuat terintegrasi. Selain itu, dia juga memastikan tidak ada orang dalam pada program ini. Pasalnya, semua seleksi dilakukan dengan algoritma yang terintegrasi 100%. Tipe kedua adalah joki yang mengatakan Anda terjamin 100% diterima. Itu definitely penipuan. Karena tidak mungkin sistem kami algoritma ini bisa menjamin orang, kata Denny Purbasari. Fakta yang kelima adalah ada 11% pengangguran yang kini mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan hasil survei, ada sekitar 1,2 juta yang sudah menerima manfaat berupa insentif dan pelatihan. Dari hasil survei tersebut, 58% kartu prakerja mampu meningkatkan dan mempertahankan status kebekerjaannya di tengah situasi sulit akibat pandemi virus corona atau COVID-19. Adapun rinciannya adalah ada 11% yang tadinya menganggur menjadi bekerja. Padahal pada data Februari 2020 ada sekitar 35% peserta kartu prakerja yang menganggur. Sementara itu, ada 47% peserta yang bekerja berhasil mempertahankan pekerjaannya. Berdasarkan data Februari, ada sekitar 65 peserta program kartu prakerja yang memiliki pekerjaan.
Nah, teman-teman, itulah tadi 5 informasi terkait program Kartu Prakerja dan kemungkinannya untuk dibuka kembali untuk gelombang yang ke-11. Kita semua berharap gelombang yang ke-11 terrealisasi sesuai dengan yang disampaikan oleh PMO atau Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja. Dan sekali lagi, sangat disayangkan yang sudah lolos terdaftar Kartu Prakerja justru disia-siakan dengan tidak atau terlambat menggunakan dana 1 juta rupiah untuk membeli pelatihan. Nah, bagi teman-teman yang sudah lolos, mohon gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk dipergunakan sesuai prosedur, sehingga penyaluran insentifnya lancar. Baik, demikian informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika informasi ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa komen dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.